Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Ali Fauzi. Pada kesempatan kali ini, saya Anand Muhammad Reza dengan NIM 235150300111129, Prodi Teknik Komputer Angkatan 2023, yang mana apabila NIM saya dimoduliskan dengan 6, maka menghasilkan 3, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 bagian case ketiga, yakni adalah resiko penggunaan KTP dan NIK pada layanan digital. Baik, jadi yang pertama itu adalah resiko keamanan dan privasi NIK. Jadi berdasarkan sumber veryhubs.com, NIK itu, Veryhubs ini menjelaskan privasi mengenai privasi NIK. Yang pertama itu adalah NIK itu menyimpan data pribadi, dan informasi ini juga dispesifikkan oleh kupala.com, yang mana 6 digit pertama kode wilayah pertama NIK pertama kali didaftarkan, 6 digit berikutnya adalah tanggal lahir, dan 4 digit selanjutnya ditentukan oleh sistem. Jadi menurut kumparan.com, saya mendapatkan info bahwa untuk 6 digit pertama itu 2 digitnya kalau tidak salah adalah provinsi, lalu 2 digit lainnya selanjutnya adalah kabupaten, dan 2 digit selanjutnya adalah kecamatan. Lalu untuk 6 digit tanggal lahir itu formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun, dan untuk pada digit selanjutnya itu saya kurang mengerti ya, tetapi ditentukan oleh sistem. Apakah itu mungkin saat kita mendaftar di random dan sebagainya, saya kurang tahu. Selanjutnya ada informasi bahwa NIK itu menjadi syarat pinjol ya. Jadi berdasarkan veryhubs.com ini, em, informasi apa, sumber ini menginformasikan bahwa sekarang pinjol itu, atau bukan sekarang ya, ada oknum pinjol yang mana mereka tuh hanya menerima NIK tanpa verifikasi lanjut. Jadi bahayanya adalah apabila semisal ada orang yang melakukan pinjaman online dengan NIK kita, itu ditakutkan nanti kita yang malah ditagih untuk membayar. Dan terakhir adalah NIK menjadi syarat bansos. Jadi berdasarkan veryhubs.com juga diinformasikan bahwa syarat bansos, atau syarat, lebih tepatnya syarat seleksi bansos itu bisa menggunakan NIK. Jadi takutnya adalah semisal kita tiba-tiba aneh aneh saja gitu, ada orang tiba-tiba menginfokan bahwa kita menerima bansos padahal sebenarnya kita tidak. Yang mana NIK kita dipakai orang lain. Baik, selanjutnya adalah mengenai UU PDP terkait dengan NIK. Apakah NIK ini termasuk data pribadi? Jadi pada UU PDP ini tidak disebutkan apakah NIK itu merupakan data yang sensitif, tetapi disebutkan bahwa NIK itu termasuk data pribadi, yang mana data pribadi ini tuh kita dapatkan dari pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP, bagian ayat ketiga bagian F, yang mana data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang itu termasuk data pribadi. Jadi karena NIK itu mengandung selain tanggal lahir juga tanggal pembuatan KTP seperti itu ya. Itu apabila dikombinasikan kan bisa mengidentifikasi seseorang identitasnya. Maka dari itu NIK itu termasuk em, data pribadi, dan data pribadi ini sudah ada ketentuannya dalam UU PDP. Nah, berdasarkan UU PDP, berikut ini adalah ketentuan terkait data pribadi. Jadi yang untuk pasal 19 itu adalah pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi itu meliputi yang pertama setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Dan pada pasal 39 disebutkan bahwa pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Yang mana ini tuh dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2 dan ayat 3. Dan sumber dari informasi ini saya dapatkan dari hukumonline.com. Jadi intinya adalah meskipun tidak secara spesifik NIK itu dijelaskan sebagai data yang sensitif, tetapi di UU PDP ini dijelaskan sebagai data pribadi, dan data pribadi ini sudah ada ketentuannya. Ini pasal 19 dan pasal 39. Sebenarnya sih ada ketentuan lebih lanjut dari pasal 5 sampai pasal 15, cuma tidak saya include-kan karena terlalu panjang ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melindungi, atau bagaimana layanan em, pihak layanan em, ketiga atau pengusaha pemberi layanan digital itu bisa melindungi data pribadi. Yang pertama dari AWS itu ada info untuk data minimization. Jadi data minimization itu intinya adalah data pribadi yang digunakan itu digunakan seminimal mungkin, atau semisal kita tidak butuh ya tidak usah minta. Jadi sesuai dengan yang ada dikutip, jadi organization should only receive, process, and store information that is relevant. Sebentar, mohon maaf. Ya, organisasi itu em, hanya bisa memproses atau menerima data yang dibutuhkan. Apabila tidak dibutuhkan itu sebaiknya langsung dihapus gitu ya. Itu data minimization.
Lalu yang kedua ada anonymization, pseudonymization, dan juga tokenization ya. Jadi intinya ketiganya itu adalah menyamarkan seperti itu ya. Jadi untuk anonymization itu kita menyamarkan data pribadi menjadi bentuk yang tidak pribadi lagi atau aman untuk disebar. Lalu untuk pseudonymization itu adalah sebuah teknik yang mana em, saat kita memproses data, data pribadi itu dipisah dari data yang perlu diproses dan data pribadi itu disimpan dan diamankan seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah tokenisasi yang mana menukar data pribadi kita dengan token ya, sehingga apabila token tersebar ya aman. Yang terakhir ada masking, yang mana intinya masking itu adalah menyembunyikan data. Jadi ini tuh seperti saat kita ingin input password, jadi ada NIK, contohnya tuh misal 3242 sekian sekian itu sisanya kita samarkan dengan bintang-bintang. Em, dan sebenarnya sih masih ada banyak ya bagaimana kita bisa atau bagaimana layanan pihak ketiga bisa melindungi seperti mungkin penggunaan akses kontrol yang ketat, lalu bisa mengikuti regulasi dari Badan Cyber Internasional ataupun BSSN. Tetapi itu tidak saya include-kan ya. Jadi, yang saya include-kan hanya 3 ini ya, data minimization, anonymization, pseudonymization, dan tokenization, dan juga masking. Baik, sekian, dan terima kasih atas kesempatannya. Jadi intinya untuk, tugas ketiga ini, yang pertama itu adalah, ya PDP itu, mmm, apa ya, PDP itu dia bahaya ya, atau memiliki data privasi, yang mana apabila bocor tuh bisa menimbulkan beberapa hal seperti digunakan untuk pinjol, digunakan untuk bansos, dan juga ada data pribadi kita seperti tanggal lahir dan juga data pembuatan. Terus yang kedua, itu meskipun tidak diinfokan sebagai data yang sensitif, em, NIK itu termasuk data pribadi jika disebutkan pada UU PDP, yang mana data pribadi ini em, bisa dikatakan setingkatlah dengan data yang sensitif. Karena data yang sensitif ini kan mungkin ada tingkatannya ya kalau dalam UU. Saya kurang tahu tetapi kata teman saya dari Fakultas Hukum tuh sebenarnya sudah dijelaskan di UU lain bahwa data sensitif itu seperti apa dan juga ada tingkatannya. Dan selanjutnya untuk bagaimana layanan itu bisa melindungi itu yang pertama ada data minimization, lalu ada anonymization, pseudo-minimization, dan juga tokenization, dan yang terakhir itu adalah masking yang mana menyembunyikan em, input atau data pribadi atau NIK. Jadi mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.